Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang elektroda kaca. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 3 beranggotakan Destriani Umilestari, Edo Nofriansyah, Joya Sabrina, M. Alfikri, Norma Wahyunita, Nova Anggraini, Radharani, dan Sinta Eka Putri. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Edo Nofriansyah. Baiklah, materi pertama yang akan saya bacakan sendiri yaitunya elektroda kaca. Elektroda kaca atau disebut juga dengan elektroda gelas merupakan sebuah sensor potensiometrik yang terbuat dari selaput kaca dengan bahan komposisi tertentu. Gelas atau kaca merupakan sebuah atau bertindak sebagai tempat pertukaran kation. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, di mana kualitas paling bagus yang dijual di pasaran untuk elektroda membran kaca terbuat dari Corning 015, sebuah kaca yang terdiri dari 22% Na, 20,6% CaO, dan 72% SiO. Ketika dicelupkan ke dalam larutan berair, maka pada bagian luar dari membran akan terhidrat sampai 10 nm hingga beberapa jam. Hasil hidrasi dari membran menghasilkan muatan negatif. Hal ini merupakan bagian dari fungsi kerja membran silika. Ion natrium yang mampu bergerak menembus lapisan hidrat berfungsi sebagai ion penghitung. Ion hidrogen dari larutan berdifusi ke dalam membran dan membentuk ikatan yang lebih kuat dengan membran, sehingga mampu menggeser keberadaan ion Na+ yang mengakibatkan konsentrasi ion H+ meningkat pada membran. Elektroda membran kaca sering dijual dalam bentuk kombinasi antara indikator dan elektroda pembanding. Penggunaan satu elektroda sangat bermanfaat untuk pengukuran pH. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan elektroda kaca. Kelebihan elektroda kaca ada 4. Yang pertama, larutan uji tidak terkontaminasi. Yang kedua, zat-zat yang tidak mudah teroksidasi dan tereduksi tidak berinterferensi. Yang ketiga, elektroda ini dibuat cukup kecil untuk disisipkan dalam volume larutan yang sangat kecil. Yang keempat, tidak ada permukaan katalitis yang kehilangan aktivitasnya oleh kontaminasi, seperti platina pada elektroda hidrogen. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Anggraini akan menjelaskan kelemahan dari elektroda kaca. Selain memiliki kelebihan, elektroda kaca juga memiliki kelemahan, yaitu pada kondisi pH yang sangat tinggi. Misalnya pada NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar dan pH sama dengan 13, di mana hal ini dapat berakibat yang pertama, spesifisitas untuk H+ hilang. Kemudian yang kedua, ketergantungan tegangan pH berkurang, dan yang terakhir, potensial menjadi tergantung pada ion Na+. Prinsip kerja pH meter pada elektroda kaca. Pada prinsipnya, pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas atau membran gelas yang belum diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dan gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas tersebut mengukur potensial elektrokimia dan ion hidrogen atau diistilahkan dengan potential of hidrogen untuk melengkapi sirkuit elektrik yang dibutuhkan suatu elektroda pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus, tapi hanya mengukur tegangan. Baiklah, saya akan melanjutkan prinsip kerja pH meter pada elektroda kaca. pH meter akan mengukur potensial listrik antara merkuri klorid, elektroda pembanding, dan potasium klorid yang merupakan larutan di dalam gelas elektroda serta potensial antara larutan dan elektroda perak. Tapi, potensial antara sampel yang tidak diketahui dengan elektroda gelas dapat berubah tergantung sampelnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi dan menggunakan larutan yang ekuivalen yang lainnya untuk menyatakan nilai dari pH. Elektroda gelas terdiri dari tabung kaca yang kokoh yang tersambung dengan gelembung kaca tipis yang di dalamnya terdapat larutan KCl sebagai buffer pH 7. Elektroda perak yang di ujungnya merupakan perak klorid atau AgCl2 dihubungkan ke dalam larutan tersebut. Untuk
meminimalisir pengaruh elektrik yang nggak diinginkan. Alat tersebut dilindungi oleh suatu lapisan kertas pelindung yang biasanya terdapat di bagian dalam elektroda gelas. Pada kebanyakan pH, meter modern sudah dilengkapi dengan termistor temperatur, yaitu suatu alat untuk mengkoreksi pengaruh temperatur antara elektroda pembanding dengan elektroda gelas sudah disusun dalam satu kesatuan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.